Langkah yang pertama, siapkan 225 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, 40 gram coklat bubuk. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, bahan kering ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan 3 butir telur ayam utuh, pastikan menggunakan telur yang suhu ruang. Tambahkan 250 gram gula halus, aku menggunakan gula pasir yang sudah di blender. Kemudian dikocok hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah gula dan telur sudah tercampur rata, kemudian masukkan 250 ml minyak goreng. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah minyak sudah tercampur rata, masukkan bahan kering yang sudah kita mix tadi. Jangan lupa sambil diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita aduk kembali hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, konsistensi adonannya masih padat, ketika diaduk masih terasa berat. Kemudian masukkan 50 ml air panas, pastikan menggunakan air yang panas ya, bukan hangat. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah jadi, konsistensi adonannya seperti ini. Untuk memastikan tidak ada minyak ataupun air yang mengendap di bagian bawah, bisa diaduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Nah, ini adonannya sudah pas, langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku menggunakan tin wol ukuran 200 ml. Buat yang mau samaan, udah aku cantumin link pembeliannya di deskripsi box video ini ya. Nah, untuk ngisinya cukup 1 sendok sayur aja, jangan terlalu penuh karena nanti kue akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kukus, pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sudah beruap banyak. Dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit. Apabila teman-teman menggunakan kukusan dengan tutup yang datar, bisa ditutup menggunakan serbet bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke adonan. Setelah dikukus selama 15 menit, brownies coklatnya sudah matang. Ini aromanya super coklat, hasilnya juga sangat cantik, sangat mulus. Tuh, mantep banget ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari kukusannya dan kukus sisanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah dikukus. Ini kita diamkan dulu hingga suhu ruang ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita membuat coklat leleh. Untuk bahannya ada 150 gram coklat batang, aku menggunakan dark cooking coklat. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 250 ml susu cair full cream atau bisa diganti menggunakan susu coklat ya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, lalu nyalakan api kompornya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mengental seperti ini. Apabila coklat sudah meleleh semua, tambahkan 1 sendok makan margarin, aduk kembali hingga tercampur rata. Dan ini dia hasilnya, coklat lelehnya sudah siap untuk digunakan. Langsung aja kita angkat dan tuangkan ke dalam brownies coklat yang sudah dingin. Nah, ini aku tuanginnya kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Selanjutnya tinggal kita ratakan aja ke seluruh bagian. Untuk bagian atasnya bisa ditambahkan topping lagi. Di sini aku menggunakan kacang sangrai yang sudah dikupas. Nah, aku tambahin aja di bagian samping-sampingnya, dan bagian tengahnya aku tambahkan choco chip seperti ini. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita tutup karena tin wol ini juga ada pasangan tutupnya.
Nah, seperti ini jadi makin cantik dan terlihat sangat higienis. Supaya menambah nilai jual lagi, bisa ditambahkan stiker nama jualan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk link pembelian tin wall atau stiker udah aku cantumin juga di deskripsi box video ini. Nah, inilah hasilnya, sangat cantik sekali ya teman-teman. Coklatnya juga terlihat sangat lumer. Dari resep ini menghasilkan 12 cup ukuran 200 ml. Jadi banyak banget ya teman-teman. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Nah, dari sandukannya teman-teman bisa lihat kalau kuenya itu sangat moist banget dan coklatnya juga sangat lumer ya, perpaduan yang sangat cocok. Langsung aja ya, bismillah. Asli ini enak banget, manisnya pas, sangat lembut, sangat nyoklat, pokoknya ini mantep banget. Teman-teman wajib banget cobain karena untuk ide jualan ini pastinya bakalan laris manis, asli recommended. Brownies coklat lumer ini juga bisa dijadikan ide hamper seperti ini ya. Tinggal di packing, dimasukkan ke dalam dus. Jadinya cantik banget seperti ini. Bisa dikasih pada saat acara Natal, ulang tahun, Valentine, atau Lebaran. Tuh sangat cantik sekali ya. Pastinya banyak banget yang suka. Langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ayam utuh menggunakan yang suhu ruang. Tambahkan 250 gram gula pasir yang sudah di blender atau bisa diganti menggunakan gula halus. Kemudian diaduk menggunakan whisker hingga gulanya larut dan tercampur rata. Setelah gulanya larut, kemudian masukkan 250 ml minyak goreng. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian masukkan bahan keringnya. Di sini ada 225 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, kemudian diayak ya supaya tidak ada yang menggumpal. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, masukkan 50 ml air panas, pastikan menggunakan air yang mendidih ya teman-teman, dan diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan pasta red velvet. Ini aku pakai merek dari Tovico, link pembeliannya udah aku cantumin ya. Aku masukinnya 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur dengan rata, bisa mengaduknya kembali menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini ya. Nah, ini adonan sudah siap untuk digunakan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan cetakan atau loyangnya. Di sini aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Ini tidak perlu diolesi dengan apapun ya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung aja kita tuangin. Untuk tuanginnya jangan sampai penuh, bahkan tidak sampai setengahnya ya. Cukup 3/4-nya aja. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini ya teman-teman, nggak sampai setengahnya seperti ini karena nanti akan mengembang 2 kali lipat, dan bagian atasnya mau aku kasih topping. Selanjutnya tinggal kita kukus. Pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sudah beruap banyak. Kemudian dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat dari kukusan dan kukus sisanya hingga selesai.
Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikukus. Masya Allah, cantik banget hasilnya ya. Tuh, dari dekat teman-teman bisa lihat kalau kue ini sangat moist banget, sangat lembut, walaupun tanpa menggunakan mixer. Tuh, cantik banget ya. Selanjutnya kita membuat toppingnya. Untuk toppingnya aku menggunakan keju oles seperti ini. Aku menggunakan 1 bungkus aja. Link pembeliannya udah aku cantumin juga. Kemudian masukkan ke dalam chopper. Lalu tambahkan 45 gram susu kental manis. Aku tambahin juga 3 sendok makan susu cair full cream, bisa diganti air. Nah, kemudian ini kita chopper dulu hingga tercampur rata. Setelah dicopper, ini dia hasilnya ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga dan siap digunakan. Nah, ini hasilnya setelah aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Langsung aja kita gunting bagian ujungnya. Kemudian kita semprotkan di atas kue yang sudah dingin atau hangat ya teman-teman. Jangan pas masih panas. Lakukan semuanya hingga selesai. Kemudian bagian atasnya dirapikan seperti ini, bisa menggunakan sendok makan. Setelah dirapikan, bagian atasnya aku kasih topping crumbs red velvet. Link pembeliannya pun sudah aku cantumin ya. Kemudian aku tuangkan kurang lebih setengah sendok makan. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya, dessert box red velvet yang sangat cantik, cocok banget dijadikan ide jualan. Karena dari tampilannya aja udah menggoda banget ya teman-teman. Untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis. Nah, ini tampak dari dekatnya sangat cantik sekali ya teman-teman. Untuk ide jualan tinggal ditutup aja kayak gini supaya terlihat lebih higienis. Kemudian bagian atasnya bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu supaya pembeli selalu ingat namanya ya. Dan tentunya menambah nilai jual. Tuh, cantik banget ya. Walaupun tanpa menggunakan mixer bisa membuat dessert box yang sangat cantik seperti ini dan tentunya sangat lembut. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat kalau ini sangat lembut banget. Tuh ya, cantik banget kan? Bismillah, cobain ya. Asli ini enak banget. Lembut, manisnya pas, kejunya juga enak banget. Pokoknya 100% layak banget untuk dijadikan ide jualan. Bekas sendokannya teman-teman juga bisa lihat ini sangat lembut banget ya, asli nggak perlu diragukan lagi. Pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ayam utuh menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir, lalu diaduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan gulanya larut ya. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, hasilnya seperti ini, tidak perlu sampai mengembang. Kemudian masukkan 250 ml minyak goreng, diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah minyaknya sudah tercampur rata, kemudian masukkan bahan kering. Untuk bahan keringnya ada 225 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, kemudian diayak ya supaya tidak ada yang menggumpal.
Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, teksturnya ini masih berat ya teman-teman, masih kaku. Kemudian masukkan 50 ml air panas. Pastikan menggunakan air yang mendidih ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian aku tambahkan pasta pandan karena aku mau membuat rasa pandan. Aku tambahin kurang lebih 1 sendok makan, kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Untuk memastikan tidak ada air yang mengendap di bagian bawah, bisa mengaduknya lagi menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya, konsistensi adonannya sudah ringan ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan atau loyang. Di sini aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml, tapi aku isinya cukup 1 sendok sayur aja karena nanti kue akan mengembang 2 kali lipat dan bagian atasnya mau aku kasih topping. Kemudian dikukus, pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya, dikukus selama 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat ya. Dan ini hasilnya sangat cantik sekali ya teman-teman, mengembang dengan sempurna walaupun tanpa menggunakan mixer. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Dan inilah hasilnya setelah semuanya selesai dikukus, cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat toppingnya. Di sini ada 200 gram whipped cream bubuk, kemudian masukkan 150 ml air dingin, aku campurin es batu juga. Kemudian di mixer menggunakan kecepatan sedang hingga mengental dan kaku. Setelah mengental dan kaku seperti ini, kemudian aku mau tambahin keju oles. Untuk keju olesnya aku menggunakan merek dari Procheese, nanti aku cantumin link pembeliannya ya teman-teman. Ini aku masukin semuanya atau 1 bungkus. Kemudian tambahkan juga 20 gram susu kental manis. Lalu dimixer kembali menggunakan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, langsung aja matikan mixernya dan kita rapihkan ya. Selain menggunakan whipped cream dan keju, teman-teman bisa menggantinya menggunakan buttercream, tapi menurut aku ini paling enak karena ada gurih dari kejunya yang bikin nagih banget. Nah, selanjutnya ini udah aku pindahkan ke dalam plastik segitiga dan langsung aja kita semprotkan di atas kuenya. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semuanya selesai dikasih whipped cream, kemudian bagian atasnya aku mau kasih topping keju lagi supaya rasanya lebih ngeju dan lebih enak tentunya ya. Dan ini dia hasilnya, sangat cantik sekali ya teman-teman, cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Dari kuenya teman-teman bisa lihat ya, ini sangat lembut banget. Kemudian untuk pengemasan tinggal ditutup aja seperti ini. Untuk link pembelian tin wallnya sudah aku cantumin juga ya teman-teman. Kemudian untuk menambah nilai jual bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu seperti ini. Link pembeliannya pun sudah aku cantumin semuanya. Tuh cantik banget ya teman-teman, untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat kalau kue ini sangat lembut banget walaupun tanpa menggunakan mixer. Aromanya pun sangat enak. Biasanya pandan dan keju perpaduan yang sangat cocok, nggak pernah gagal. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya ya. Bismillah. Asli ini enak banget. Manis dari kuenya pas, kejunya sangat gurih, toppingnya pun nggak enak dimakannya ya. Pokoknya ini asli nagih banget, 100% recommended, cocok banget untuk ide jualan. Nah, jadi sekarang yang nggak punya mixer pun bisa banget jualan kue ya. Semoga video ini bermanfaat.
Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ayam utuh suhu ruang, tambahkan 250 gram gula pasir, tambahkan juga 1 sendok teh vanilla essence. Untuk vanilanya aku pakai merek dari Red Bell. Ini enak banget aromanya ya teman-teman. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumin di deskripsi box video ini. Kemudian diaduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah diaduk kurang lebih selama 5 menit, ini gulanya sudah larut ya teman-teman. Kemudian tambahkan 250 ml minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah minyak sudah tercampur rata, kemudian masukkan bahan keringnya. Di sini ada 225 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, kemudian jangan lupa diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, teksturnya itu masih kental banget dan berat. Kemudian masukkan 50 ml air panas, pastikan menggunakan air yang mendidih ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah ditambahkan air panas dan sudah diaduk hingga tercampur rata, konsistensi adonannya jadi seperti ini ya teman-teman, terasa ringan. Untuk memastikan semuanya sudah benar-benar tercampur rata, bisa mengaduknya lagi menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Nah, ini adonannya sudah jadi, langsung aja dimasukkan ke dalam cetakan atau loyang. Di sini aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Ini aman banget untuk dikukus ya teman-teman, tidak bakal meleleh. Karena bahannya tebal dan anti panas, buat yang mau samaan sudah aku cantumin link pembeliannya di deskripsi box video ini juga ya. Kemudian langsung aja masukkan adonan ke dalam tin wall. Aku masukinnya cukup 1 sendok sayur saja. Ini nggak sampai setengahnya ya teman-teman, karena nanti bakalan mengembang 2 kali lipat. Dan bagian atasnya mau aku kasih topping supaya ketika ditutup itu tidak terlalu penuh. Setelah semuanya terisi adonan, jangan lupa dihentakkan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di bagian bawah. Kemudian dikukus, pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya. Dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kuenya sudah matang, tampilannya cantik sekali ya teman-teman. Ini mengembang dengan sempurna dan bagian atasnya pun mulus seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita angkat dan kukus sisanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikukus. Dalam satu resep ini menghasilkan 12 cup ukuran 200 ml dengan ukuran 1 sendok sayur ya teman-teman. Jangan tanya kemana yang 4 karena sudah habis dimakan anak-anakku. Nah, untuk toppingnya aku menggunakan glaze dari Elmer. Ini rasa green tea ya teman-teman. Kemudian aku masukkan ke dalam plastik segitiga dan siap untuk dikasih topping. Untuk link pembelian semuanya yang teman-teman penasaran sudah aku cantumin juga di deskripsi box video ini. Setelah dikasih glaze green tea, supaya lebih menarik aku tambahin almond untuk hiasannya dan sedikit choco chip di bagian tengah bunganya ya teman-teman, supaya semakin menarik untuk jualan. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Penampakan dari dekatnya seperti ini, asli ini sangat menggoda. Untuk dijadikan ide jualan pastinya bakalan laris manis. Kuenya pun terlihat sangat lembut ya. Nanti kita coba sendokin seperti apa.
Nah, untuk ide jualan langsung aja ditutup kayak gini. Dan untuk menambah nilai jual, teman-teman tuh bisa menambahkan stiker nama jualan kamu. Untuk link pembeliannya pun sudah aku cantumin ya teman-teman, karena biasanya suka ada yang tanya belinya di mana. Tuh cantik banget kan hasilnya, langsung aja kita cobain seperti apa ya. Dari sentukannya kamu bisa lihat kalau kue ini sangat lembut banget walaupun tanpa menggunakan mixer. Bismillah, asli ini enak banget. Mantap, manisnya pas, toppingnya pun mantap ya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan, asli recommended. Untuk harga jualnya ini cocok banget dijual 8-10 ribuan ya, tergantung harga bahan di setiap daerah karena pastinya akan berbeda. Nah, jadi sekarang buat yang gak punya mixer maupun oven bisa jualan kue ya teman-teman, dijamin laris manis karena enak banget. Cukup sekian dulu video dari Dapur Madam, semoga bermanfaat. Buat yang mau cobain semoga berhasil, dan buat yang mau jualan aku doakan semoga laris. Jangan lupa selalu dukung aku ya dengan cara like, komen, dan share video ini supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.